Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Saraswati dengan NPM 222151081, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Nah, apa saja yang akan saya bahas dalam materi kali ini? Materi kali ini akan membahas mengenai yang pertama adalah sejarah teorema Pythagoras. Yang kedua adalah teorema Pythagoras sendiri, yakni seperti rumus. Yang ketiga adalah triple Pythagoras. Yang keempat adalah contoh soal, dan yang terakhir adalah latihan soal. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada sejarah atau penemu dari teorema Pythagoras. Sebelumnya saya akan memaparkan mengenai kompetensi dasar dan juga indikator dari materi kali ini. Kompetensi dasarnya itu pertama itu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras. Yang kedua ialah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras. Ada juga indikator dari materi kali ini, yaitu yang pertama mengetahui penemu teorema Pythagoras, yang kedua membuktikan kebenaran teorema Pythagoras, yang ketiga ada triple Pythagoras, dan yang keempat ialah menyelesaikan persoalan teorema Pythagoras. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu penemu teorema Pythagoras. Apa kalian tahu siapa penemu teorema Pythagoras itu? Ya, benar. Penemu dari teorema Pythagoras itu ialah Pythagoras, yakni seorang ahli filsuf dan juga seorang ahli dalam bidang matematika. Nama dari teorema Pythagoras ini juga diambil dari nama penemunya, yakni Pythagoras. Beliau lahir di sebuah pulau bernama Samos, yakni sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Tetapi, apakah kalian tahu ternyata yang pertama kali menemukan teorema ini bukanlah Pythagoras? Lalu siapa yang menemukan teorema ini? Nah, berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno sudah memiliki pemahaman mengenai relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku bahkan beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu buktinya yaitu tablet milik dari peradaban Babilonia. Lalu kenapa Pythagoras yang mendapatkan penghargaan atas penemuan teorema ini? Karena beliau mendapatkan penghargaan itu karena dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang nantinya akan menjadi pusat dari ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai orang yang pertama kali mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Karena itu, namanya digunakan untuk penamaan teorema ini, yakni teorema Pythagoras. Setelah mengetahui sedikit mengenai sejarah dari teorema Pythagoras, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni membuktikan teorema Pythagoras. Sebelum itu, kita akan melihat definisi dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Nah, karena dalam pengertian itu segitiga siku-siku dan sudah spesifik segitiga siku-siku, maka teorema Pythagoras ini hanya dapat digunakan pada segitiga siku-siku saja. Adapun rumus dari teorema Pythagoras ini adalah yakni C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, itu untuk mencari sisi miringnya. Lalu ada A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2, dan juga B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Nah, dua rumus itu adalah untuk mencari sisi yang lainnya, yaitu sisi yang membentuk siku-sikunya. Nah, apakah rumus dari teorema Pythagoras ini sudah terbukti?
Nah, kita akan masuk ke pembuktiannya. Nah, pada video kali ini saya melampirkan 4 pembuktian untuk rumus teorema Pythagoras. Yang pertama ialah terdapat persegi besar dengan panjang sisi A ditambah B terdiri dari persegi kecil dengan sisi C dan 4 segitiga kongruen. Nah, sehingga rumusnya akan menjadi A tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 ditambah 4 kali setengah kali A kali B. Nah, untuk A tambah B pangkat 2 adalah rumus dari persegi besar. Dan untuk C pangkat 2 ialah rumus untuk persegi kecil. Rumus luas ya. Nah, lalu ada 4 kali setengah AB. Itu adalah untuk rumus dari segitiganya sendiri. Maka akan dihasilkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB sama dengan C pangkat 2 ditambah 2AB. Hasil akhirnya pun akan menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Maka dalam pembuktian ini rumus tersebut terbukti benar. Lalu untuk pembuktian yang kedua, itu sama saja seperti pembuktian yang pertama, hanya saja posisi dari 4 segitiga dan 2 persegi itu berubah. Jadi bisa dipastikan bahwa luas persegi warna merah sama dengan jumlah luas persegi warna hijau dan biru. Segitiganya pun masih tetap sama seperti pembuktian pertama, tidak ada perubahan dalam ukuran, hanya posisinya saja yang berubah. Maka panjang sisi persegi merah, persegi hijau, dan persegi biru secara berurutan adalah C, B, dan A. Dan demikian A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 itu terbukti. Pada pembuktian ketiga, terdapat bangun ruang ABCD yang merupakan bujur sangkar sisi C. Di dalamnya dibuat 4 buah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B. Dengan konstruksi bangun tersebut, maka luas PQRS ditambah 4 kali luas ABQ sama dengan luas ABCD. Nah, luas PQRS ini memiliki rumus B dikurangi A pangkat 2, dan untuk rumus dari 4 kali luas ABQ itu ialah 4 dikali setengah AB, dan untuk luas ABCD adalah C pangkat 2. Dari rumus tersebut kita akan mendapatkan B pangkat 2 dikurangi 2AB ditambah A pangkat 2 ditambah 2AB sama dengan C pangkat 2. Hasilnya pun akan menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, yaitu rumus teorema Pythagoras. Maka pada pembuktian ini ialah terbukti. Pembuktian yang keempat. Pembuktian ini berasal dari J.A. Garfield pada tahun 1876. Luas daerah trapesium pada gambar dapat dihitung dengan 2 cara, sehingga teorema Pythagoras dapat dibuktikan sebagai berikut. Luas trapesium sama dengan alas ditambah atas per 2 kali tinggi sama dengan A ditambah B per 2 kali A tambah B. Di lain pihak, luas trapesium itu sama dengan 2 dikali setengah AB ditambah setengah C pangkat 2. Sehingga A ditambah B per 2 kali A tambah B sama dengan 2 setengah AB ditambah setengah C pangkat 2. Maka A pangkat 2 ditambah 2AB tambah B pangkat 2 sama dengan 2AB tambah C pangkat 2. Hasilnya akan menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Maka pembuktian ini pun juga terbukti. Setelah pembuktian, kita akan masuk ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah
tiga bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Triple Pythagoras ini juga merupakan salah satu ciri dari segitiga siku-siku. Kita dapat menentukan apakah itu sebuah segitiga siku-siku atau bukan dengan melihat panjang sisinya. Selain ciri khas segitiga siku-siku, triple Pythagoras juga menjadi alat bantu untuk mempermudah dalam penyelesaian teorema Pythagoras. Karena ketiga bilangan dalam triple Pythagoras akan menyatakan sisi miring, sisi depan, dan sisi apit pada segitiga siku-siku. Untuk menentukan triple Pythagoras juga ada pola khusus yang bisa digunakan, yakni jika P, Q, dan R adalah triple Pythagoras, A sama dengan N dan B sama dengan N dikurangi 1, maka untuk mencari P kita akan membutuhkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk Q kita membutuhkan 2AB, itu ialah 2 kali A kali B. Dan untuk R ialah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, untuk bisa lebih memahami, kita bisa lihat tabel yang sudah tertera. Nah, itu untuk pembahasan materi. Kita akan lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ialah diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Nah, jika panjang AB sama dengan 12 cm dan panjang BC sama dengan 5 cm, maka tentukan panjang AC. Nah, kita akan ke pembahasannya. Nah, diketahui pada soal bahwa ada segitiga ABC siku-siku di B, lalu ada AB sama dengan 12 cm dan BC sama dengan 5 cm. Lalu yang ditanyakan ialah panjang sisi AC. Panjang sisi AC ini ialah sisi miring dari segitiga siku-siku. Maka rumus yang dapat digunakan ialah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C ini adalah AC dan A itu adalah AB, lalu B itu ada BC. Nah, rumusnya bisa ditulis menjadi AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Maka kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada, yakni menjadi AC pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 menjadi AC pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 25. Nah, AC pangkat 2 sama dengan 169. Nah, pangkat 2 ini kita hilangkan dengan menjadikan kedua ruas terdapat akar, sehingga akan menjadi AC sama dengan akar 169 karena pangkat 2 nya sudah dihilangkan. Maka AC itu sama dengan 13 cm. Jadi panjang sisi AC adalah 13 cm. Contoh yang kedua ada segitiga siku-siku KLM. Jika panjang KL itu sama dengan 2,5 meter dan KM sama dengan 6,5 meter, maka keliling segitiga KLM adalah. Nah, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, diketahui segitiga siku-siku KLM ada KL sama dengan 2,5 meter dan KM sama dengan 6,5 meter. Nah, segitiga ini adalah segitiga siku-siku, maka KM itu termasuk ke sisi miring, sehingga yang dicari itu ialah LM dengan sisi lain dari segitiga siku-siku ini. Maka rumusnya akan menjadi LM pangkat 2 sama dengan KM pangkat 2 dikurangi KL pangkat 2. Nah, LM pangkat 2 sama dengan 6,5 pangkat 2 dikurangi 2,5 pangkat 2. LM pangkat 2 sama dengan 42,25 dikurangi 6,25 sama dengan 36. Maka LM sama dengan akar 36. Nah, hasilnya ialah 6 meter.
karena yang ditanyakan adalah keliling segitiga, maka kita akan mencari keliling segitiga dengan rumus KL ditambah KM sama dengan LM. Maka 2,5 ditambah 6,5 ditambah 6 hasilnya akan menjadi 15. Maka keliling dari segitiga KLM itu ialah 15 meter. Nah, itu adalah contoh soalnya. Lalu ada latihan soal yang harus kalian jawab untuk mengetahui kemampuan kalian dalam pemahaman materi teorema Pythagoras kali ini. Latihan soal yang pertama adalah luas persegi panjang dengan panjang 20 cm dan diagonal sisi 20 cm adalah berapa cm persegi. Nah, kalian jawab ya. Lalu yang kedua adalah panjang dan lebar suatu persegi panjang berbanding 4:3. Jika luasnya 48 cm persegi, maka panjang diagonalnya adalah berapa cm? Kalian jawab latihan soal tersebut ya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.